25 sampai dengan ya mungkin sampai menjelang 45 menopause ya. tahun atau menjelang menopause ya. Baik. Usia reproduksi terutama antara 25 sampai dengan sekitar 35. Iya. Itu paling banyak ya. Kemudian tadi frekuensi juga cukup banyak juga yang terakhir-terakhir ini pada usia-usia yang belum menikah juga menimbulkan nyeri sekali. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan gangguan tersebut atau hubungannya dengan infertilitas? Jadi perlu diketahui bahwa endometriosis itu hampir mirip kayak kita anggap sebagai kayak jerawat ya. Iya, jerawat yang kecil-kecil. Jadi itu bintik-bintik ya. Bintik-bintik jerawat ya. Awalnya itu. Ya. Bisa seperti bintik-bintik jerawat atau bisa juga kalau dia menyerang di indung telur bisa berbentuk suatu massa atau kista. Ya, yang disebut dengan kista coklat. Ya. Jadi cairannya tuh seperti kayak coklat kental seperti itu. Ya. Nah, bintik-bintik jerawat ini dia mengeluarkan kita sebut gampangnya mengeluarkan seperti toksin ya, atau enzim itu yang mempengaruhi terjadinya proses peradangan. Semacam kayak proses peradangan. Ya. Karena proses peradangan apabila memang bintik jerawatnya atau endometriosisnya banyak di hampir seluruh, baik itu di rahim ataupun menyerang di indung telur, maka proses peradangannya ini akan makin hebat ya. Dan ini terkait dengan hormon, terutama hormon estrogen, itu yang paling pengaruh dengan siklus menstruasi ya. Nah, makanya oleh sebab itu dia merasa nyeri sekali pada saat menstruasi atau menjelang menstruasi karena hormon estrogennya cukup tinggi pada di situ ya. Dia mulai bereaksi di situ. Proses peradangannya makin menghebat. Baik. Dan kalau itu dibiarkan makin lama akan mengeluarkan itu cairannya itu dia mengeluarkan semacam cairan yang menyebabkan terjadinya perlengketan dengan organ sekitar. Memang tergantung dari derajatnya, kondisinya berbeda-beda. Tergantung dari kondisinya berbeda-beda, tapi tidak menjamin. Kadang grade yang masih minimal atau masih awal saja sudah bisa mengganggu infertilitas. Ya. Umumnya yang kita dapatkan itu sudah pada grade yang lanjut, jadi sudah menyebabkan terjadinya suatu perlengketan yang hebat. Iya. Buntunya dari saluran telur. Waduh, sampai begitu ya. Itu karena mungkin apa terlambat diketahui atau terlambat memeriksakan. Dan satu hal lagi yang mungkin untuk pemirsa ketahui bahwa nyeri saat haid ini memang benar-benar harus dikonsultasikan, jangan diremehkan. Dan kalau dengan obat-obatan yang ringan sudah tidak bisa menyelesaikan atau mengatasi, jangan dilakukan alternatif yang lain. Paling banyak adalah dilakukan pemijatan. Itu nggak ada hubungannya ya gitu maksudnya ya dokter ya, maksudnya tidak karena yang di dalam yang perlu karena di dalam justru malah dengan melakukan pemijatan itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah dari organ-organ reproduksi, tambah lengket, kemudian tambah kepuntir, infeksinya juga mungkin tambah berat. Jadi buat ayah bunda sekali lagi disarankan oleh dokter ya, apabila nyeri dan obat-obat yang ringan saja tidak cukup menyelesaikan, memang langsung segera menghubungi konsultan kesehatan ya, atau juga dokter yang ahli di bidangnya. Kemudian jangan dipijat karena itu bisa jadi menimbulkan lebih parah ya. Iya, mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita ya, amin. Ya, kita lanjutkan kembali dokter. Setelah kita ketahui tadi ternyata proses menjadi endometriosis itu awalnya memang dari kecil-kecil itu kemudian bergerak. Nah, kan kita nggak bisa ngelihat nih dokter ya. Jadi memang begitu nyeri memang harus segera periksa ya, karena nggak pernah tahu itu di dalamnya sedang terjadi apa gitu ya. Nah, posisinya kalau memang tidak terlihat oleh USG itu gimana ya dokter ya? Apakah perlu operasi lebih lanjut? Nah, ini mungkin para wanita juga ketakutan nanti kalau ketahuan, waduh saya mesti operasi begitu. Iya, baik, sebelum menjawab pertanyaan saya, kita ke penelpon dulu. Halo, selamat malam. Ya, maaf terputus. Ya. Jadi memang ada ketakutan ya dari mungkin para wanita, para mbak-mbak, ibu-ibu mungkin, aduh kalau operasi itu udah senewan duluan. Apakah itu harus selalu menjadi solusinya atau bagaimana dokter? Kalau memang ada masalah di pada saat atau juga ada endometriosis itu, atau nyeri saat Iya. Jadi penanganannya itu tergantung
banyak faktor, ya. Tergantung dari faktor usia, kemudian sudah menikah atau belum. Nah, jadi banyak ini ya, cara penyelesaiannya itu macam-macam dilihat. Kemudian lama menikahnya, ya. Kemudian lagi keluhan. Ya. Jadi sebenarnya banyak ya. Jadi faktor-faktor penentu, di sini, ya. Jadi untuk menentukan ini apa gitu ya, untuk penyelesaian. Jadi prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah bisa dibiarkan saja dengan pengamatan. Kemudian yang kedua, lini kedua adalah dengan pengobatan, ya. Lini ketiga adalah operasi. Ya. Begitu itu. Kalau satu lagi kombinasi. Jadi operasi dan terapi. Jadi ada 4 tahap untuk menyelesaikan permasalahan tentang endometriosis ini. Dari tahapan yang paling ringan sampai jika diperlukan baru ada tindakan operasi. Jadi tidak langsung semua langsung dulu. Operasi, ya. Tergantung dari usia. Kalau memang usianya masih muda, kemudian lama menikah belum terlalu lama, ya kita atau mungkin masih belum mau punya momongan dulu, tapi nyerinya yang lebih dominan, ya kita masih pada tempatnya untuk dilakukan pengobatan. Iya. Nah, untuk kesembuhan dokter dari pasien-pasien yang mungkin datang ke dokter dengan keluhan semacam ini, tingkat sembuhnya cukup tinggi atau bagaimana? Maksudnya bisa selesai nyeri haidnya ini? Dengan kontrol teratur dan melakukan terapi sesuai dengan kondisinya. Kalau memang ini karena nyeri haidnya karena endometriosis atau suatu kista coklat, terus terang aja kadang-kadang agak sulit karena angka kekambuhannya cukup tinggi. Jadi setelah selesai mungkin berhenti sesaat, kemudian bisa kambuh lagi. Bisa kambuh lagi seperti itu. Atau mungkin ya sudah selesai seperti itu bisa. Ya. Atau sebenarnya kalau yang pada usia reproduksi dan ingin mempunyai momongan, obat satu-satunya ya hamil. Begitu. Dengan hamil itu malah menyembuhkan ya? Hamil malah menyembuhkan. Tapi problemnya kadang-kadang untuk hamil itu menjadi terhambat di situ. Iya. Tapi tetap harus dilakukan tindakan ya. Jadi tidak boleh didiamkan meski apapun resikonya, bahwa maksudnya resiko yang tidak terlalu buruk ya. Maksudnya tetap nyeri atau masih belum bisa dapat momongan, itu tetap harus dilakukan pemeriksaan secara rutin ya dokter ya. Mungkin di sini yang perlu ditekankan adalah tergantung dari stadiumnya itu sendiri. Baik, iya. Jadi lebih awal diketahui. Lebih awal, maka angka kesembuhannya lebih tinggi. Ya. Baik, ya. Dibanding pada stadium yang sudah mengalami suatu kerusakan yang cukup banyak. Sebenarnya lebih gampang ya untuk nyeri haid ini kan. Yang ngerasain yang penderitanya sendiri ya, misalnya itu, jadi nggak perlu lampu indikator misalnya. Ini tubuhnya sudah memberikan sinyal bahwa mungkin ada masalah di bagian rahim Anda, di kandungan Anda, sehingga itu harus segera diperiksakan. Iya. Untuk pengalaman dokter dari pasien termuda sampai tertua mengalami endometriosis ini umur berapa? Kira-kira apakah ada gitu Bu? Jadi mungkin supaya jadi perhatian buat kita semuanya. Belasan tahun ada, sampai mungkin usia nenek-nenek begitu, 50-60 tahun begitu? Ada yang masih mengalami seperti ini dokter? Kalau yang pada usia yang cukup muda, hanya berdasarkan gejala klinisnya saja yang timbul. Karena kita untuk melakukan suatu intervensi, ya ini hanya pengalaman pribadi, kalau dari pengalaman pribadi saya, usia belasan cukup banyak, tapi tidak sampai suatu tindakan intervensi yang harus operasi dan lain sebagainya. Ya. Hanya beberapa kasus saja karena memang didapatkan adanya suatu benjolan. Didapatkan suatu benjolan. Ya, yang beberapa kasus itu yang dilakukan operasi memang benar ternyata terbukti adanya suatu endometriosis, tapi itu tidak banyak. Ya, yang sampai timbul benjolan. Yang paling banyak adalah gejala klinisnya, yaitu nyeri saat menstruasinya yang berlebihan. Nah, kalau dibanding yang dengan sudah menikah, usia reproduksi yang menikah, ya otomatis masalahnya menjadi lebih kompleks. Di samping dengan adanya nyeri saat mens itu sendiri, juga bisa jadi adanya benjolan atau yang terutama ya infertilitasnya yang paling
Apakah bagi wanita yang sudah memiliki omongan atau sudah pernah melahirkan masih bisa terkena endometriosis ini karena tidak ketahuan tadi awalnya posisinya di mana begitu dokter? Iya. Bisa. Masih bisa. Masih bisa. Oh baiklah. Jadi tetap perlu diperiksakan ya dokter ya. Jika masih terjadi setelah menikah kemudian punya anak satu kedua masih ada nyeri itu bisa jadi. Masih bisa. Baik. Tapi jarang. Oh begitu. Ya. Biasanya berkurang barangkali ya. Biasanya sudah berkurang. Iya. Baik, dokter, ini yang perlu diwaspadai biasanya kalau nyeri. Nah, saya tadi pertanyaan yang awal tadi ya, untuk awal misalnya itu kan dulu saya juga pernah ngalamin tapi tidak terlalu parah, itu perlu dikasih air hangat gitu dokter untuk mengkompres perut gitu. Itu perlu nggak sih? Ya, itu sebagai salah satu terapi untuk alternatif meredakan barangkali. Untuk meredakan. Itu kalau menurut saya mungkin lebih baik ya dibanding dilakukan pemijatan. Oh, masih mending dikompres air hangat begitu ya? Air hangat lebih baik daripada dilakukan pemijatan. Di samping perlu obat-obatan analgetika atau obat-obatan untuk pereda nyeri, kompres masih boleh. Oh iya. Kemudian setelah mungkin memang harus berbaring ya dokter ya ketika mengalami nyeri ini, apa boleh terus beraktivitas? Misalnya saya pada saat mengemudi, mungkin banyak wanita sekarang yang mungkin nyetir sendiri atau juga sedang bekerja di depan komputer harus bikin laporan. Ketika nyeri ini harus benar-benar bed rest atau boleh tetap beraktivitas? Biasanya otomatis bed rest. Begitu ya? Otomatis. Ya, karena nyerinya tidak bisa dipaksa hebat. Ya, meskipun karena ada tugas yang berat. Hebat sekali ya. Bahkan sampai pingsan. Ya. Kalaupun tidak sampai pingsan, dokter sarankan memang harus off dulu dari pekerjaan ya? Ya, baiknya seperti itu. Ya. Harus segera berbaring begitu ya mungkin ya? Jadi kalau biasanya kalau yang sudah mengalami dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya di atas, apalagi sudah di atas 6 bulan, dia sudah hafal. Ibu ini pasti sudah hafal, wah ini mau menjelang mens, ini sudah mulai nyeri, ini dia sudah mulai ancang-ancang persiapan. Mengurangi aktivitasnya barangkali, minta izin cuti, misalnya begitu. Ada yang sampai ada seperti sudah paham ya, betul. Jadi yang penting adalah segera saja untuk dilakukan terapi, supaya tidak makin lama makin berlanjut. Ada juga sih beberapa teman yang harus booking kamar opname gitu ketika menstruasi itu. Jadi itu sampai begitu ya dokter ya? Ya, itu harapannya jangan sampai ke situ. Iya, jadi pernah bilang Mbak Ellen, saya setiap mens itu harus ngamar dulu gitu. Itu berarti sudah harus dilakukan tindakan yang lebih lanjut ya dokter? Harus dilakukan satu tindakan lebih lanjut lagi. Bed rest pun itu sebenarnya tidak hanya untuk meredakan nyeri saja ya, tapi harus diketahui betul apa penyebabnya. Baik, dokter, yang paling dari pengalaman dokter penyelesaian nyeri ini atau juga ada endometriosis itu cara mengambilnya seperti apa? Misalnya apakah operasi tadi itu maksud saya dokter itu berapa lama atau membuat para penderita ini jadi tidak senewen gitu maksudnya? Operasi ini seperti apa sih gitu mungkin? Jadi tergantung dari derajat lesinya itu sendiri. Lesi adalah derajat dari grade-nya ya, dari grade penyakitnya itu sendiri. Ya. Kemudian tergantung juga tadi dari faktor usia, lama menikah, ya. Kemudian pengobatan. Pengobatannya berhasil dulu. Ya. Pengobatannya berhasil atau tidak. Seperti itu. Baik, jadi obat dulu ya. Kalau sudah dilakukan pengobatan dalam jangka waktu yang kita tentukan, ternyata nyerinya makin lama makin hebat, ya berarti harus dilakukan suatu operasi. Itu salah satu beberapa indikasi. Mungkin masih ada beberapa indikasi yang lain yang tidak harus di operasi itu. Ya. Dan kalaupun sudah dilakukan operasi dan kita tentukan tergantung yang kita dapatkan apa. Semuanya ternyata endometriosisnya di indung telur. Berarti terjadi suatu kista semuanya. Ya. Maka itu yang akan kita lakukan ya, kita ambil kistanya. Lewat operasi. Tergantung dari faktor usia, menikah dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan lah gitu ya. Kalau memang ternyata tidak didapatkan suatu masa, tapi ternyata ada bintik jerawatnya cukup banyak di belakang rahim, ya itu yang kita lakukan terapi dengan ablasi misalnya ya. Jadi dipanasi. Oh begitu. Dipanasi, kalau punya dengan menggunakan laparoskopi, dengan menggunakan ablasi. Oke, pasti lebih seru lagi nanti ya. Banyak ayah dan bunda atau pemirsa yang ingin menanyakan tentang hal ini. Kita harus break dulu dokter.
Baik, Plong, apa kata dokter malam hari ini masih akan kita lanjutkan sampai dengan jam 9 malam. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. 38 tahun TVRI Jawa Timur setia menemani Anda. Beragam acara sudah kami tampilkan. Suka, duka, sedih dan gembira mengiringi perjalanan kami. Dan tepat tanggal 3 Maret 2016, kegembiraan itu kami meriahkan bersama Mira Kirana juara pertama dan Diah Utari juara 3 Lomba Nyanyi Campur Sari TVRI Jatim tahun 2015 dan si lincah Duo Virgin. Febro Clef pemain saksofon kecil dari Surabaya. Musikalisasi puisi Cakra Mustafa. Belati telah menusuk jantung. Jiwa berkobar membakar diri kala bersulut api. Dan tidak ketinggalan bintang tamu Dimas Tejo dari Yogyakarta. Saya, Dimas Tejo Blangkon Yogyakarta akan hadir menjumpai pemirsa di TVRI Jawa Timur. Bersama Campur Sari Wafa Budaya Surabaya. Jangan lewatkan tanggal 3 Maret 2016 mulai pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Jawa Timur. Ajak kenalan ya, datang ya. Masih dalam rangka ulang tahun ke-38 TVRI Jawa Timur juga menggelar wayang kulit semalam suntuk. Dengan dalang Kiti Bun Reong atau Sabto Sutejo. Dengan lakon Gatut Koco Pinile, bintang tamu Percil dan kawan-kawan, dan pesinden Pini Sabtosih, Denny Ngajok. Di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Maijen Sugono 124 Surabaya, pada hari Kamis 3 Maret 2016 pukul 22 sampai selesai. Juga disiarkan secara langsung TVRI Jawa Timur. Ojo lali nonton yo. Ya, baik ayah, bunda, dan keluarga tercinta, masih Anda ikuti Plong Apa Kata Dokter malam hari ini yang merupakan kerjasama TVRI Pro 2 Jawa Timur dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sarimer. Bersama saya Ellen dan juga Dr. Arifandi Pambudi, kami masih membahas tentang mewaspadai nyeri saat haid dan hubungannya dengan infertilitas. Sudah banyak sekali yang kita bahas dari jam 8 malam tadi ya dokter ya, sampai dengan jam 9 ini nanti. Tentang apa itu mulai dari nyerinya, kemudian permasalahan-permasalahan juga para penelpon yang sudah bergabung di 56782216 yang menanyakan berbagai hal tentang nyeri haidnya dan hubungannya dengan apa yang sebaiknya dilakukan. Baik, karena ini sesi yang terakhir dokter, barangkali bisa kita review kembali. Sebenarnya mewaspadai nyeri haid ini kapan kita mulai harus waspada? Kemudian tingkatnya yang perlu diwaspadai itu mulai kapan dan apa yang harus dilakukan sampai dengan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Untuk review saja dokter ya. Baik. Baik. Jadi mungkin yang perlu untuk pemirsa ketahui bahwa satu, kenali dulu nyeri saat haid itu sendiri ya. Kenali ini artinya tadi yang sudah saya sampaikan untuk masalah definisi haidnya itu sendiri dan nyerinya adalah nyeri yang tidak mengganggu aktivitas, itu yang normal seperti itu. Nah, kalau nyerinya sudah melewati batas ambang atau sudah mengganggu dari aktivitas ya, apalagi nyerinya sampai bisa menyebabkan pingsan dan lain sebagainya, nah itu jangan diremehkan. Itu baiknya segera untuk dikonsultasikan ya. Kemudian yang kedua, tentukan dulu kira-kira ada atau tidak masalah yang timbul akibat nyerinya itu sendiri. Ada atau tidak adanya suatu endometriosis atau adanya suatu benjolan atau lain sebagainya nanti yang akan didapatkan. Ya. Kalau itu sudah ditentukan, maka yang penting lagi segera untuk dilakukan terapi. Ya. Nah, terapi memang tergantung nanti dari usia, menikah, kebutuhan yang lainnya, atau memang hanya untuk nyerinya saja itu sendiri. Ya. Nah, dari situ saya rasa mungkin sudah bisa mengatasi
nyeri itu sendiri. Dan makin dini, ya ini terutama yang penting adalah makin dini diketahui, maka probabilitas kesembuhannya makin tinggi. Ya. Iya, iya. Dan yang terakhir, jangan melakukan suatu manipulasi pada nyeri haid. Ya. Artinya mungkin kalau hanya untuk sekedar minum jamu mungkin masih bisa ditoleransi ya. Memang itu sudah masih kontroversi ramuan-ramuan. Tapi kalau sudah sampai dilakukan pemijatan ya atau dengan menggunakan alat-alat tertentu atau apa, saya rasa sebaiknya untuk dihindari, terutama pemijatan itu sendiri. Baik. Ya. Nah, sekarang begini dokter, untuk tadi kan kita banyak membahas di nyeri-nyeri haid yang pada wanita yang belum menikah ya. Nah, ketika setelah menikah masih terjadi nyeri yang berkepanjangan, kemudian mungkin bisa mengganggu ya proses kehamilannya gitu ya. Itu bagaimana cara mengetahuinya gitu? Maksudnya kekhawatiran dari pasangan-pasangan ini kan siapa tahu nih nyeriku memang ada sesuatu gitu ya. Jadi pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Apakah sebaiknya sebelum menikah atau pada saat setelah menikah dan ketika ingin punya momongan itu baru diperiksakan? Ya. Jadi baiknya dilakukan sebelum menikah kalau memang itu sudah timbul, dialami dan sudah timbul oleh wanita tersebut, terutama nyeri haidnya. Ya. Jadi diatasi dulu nyeri haidnya, dipastikan dulu masalah tersebut. Tetapi kalau itu sudah timbul pada saat menikah, ya yang pasti sudah harus dikonsultasikan ya. Dan mungkin ini perlu diketahui juga bahwa ini baik ini terkait atau tidak terkait dengan nyeri menstruasi ya dari infertilitasnya gitu. Memang infertilitas itu tidak hanya murni milik wanita. Oh, itu tapi yang perlu diketahui ya. Faktor pria itu juga memegang peranan penting. Iya. Ya, kurang lebih hampir 40%. Probabilitas infertilitas itu karena faktor pria. Ya. Nah, memang harus nanti dipilah-pilah cukup banyak, baik itu keluhannya, kemudian pemeriksaannya, dan sebagainya seperti itu. Itu kalau dari jadi suaminya juga perlu periksa juga ya dokter ya? Perlu diperiksakan juga seperti itu. Ya. Apalagi pasangan yang memiliki nyeri saat menstruasi. Ya. Iya. Jadi akan lebih kompleks. Jadi makin dini makin baik untuk probabilitasnya. Ya. Iya. Dan itu ada tingkat keberhasilan yang bisa tetap punya momongan ya dokter ya ketika mengalami itu? Banyak ya? Tergantung dari usia, tergantung dari usia lama menikahnya, kemudian tergantung dari faktor penyebab lainnya. Iya, jadi sangat berbeda sekali ya. Jadi kalau misalnya ada cerita, oh tetangga saya begini atau keluarga saya begini, itu belum tentu sama kondisinya. Jadi tidak bisa dibandingkan ya dokter ya. Berikut juga dengan terapinya. Terapinya itu juga akan berpengaruh. Iya, barangkali dengan ibu A dengan cara ini, yang B adalah dengan cara yang berbeda ya. Jadi kalau semuanya ada opini dengan baru nyeri sebentar kok sudah harus dilakukan bayi tabung. Nah, itu mungkin ada pertimbangan khusus seperti itu. Bisa saja kalau yang pada pasangan-pasangan yang muda, lamanya menikahnya belum terlalu lama, kita bisa melakukan expectant management. Artinya dibiarkan saja dulu. Oh, begitu. Dalam jangka waktu lama. Sudah ini kita berikan obat analgetika, dilihat nyerinya bagaimana. Asal hasil pemeriksaan yang lain semuanya baik, ya sudah kita tunggu dalam sekian lama. Siapa tahu bisa hamil secara spontan. Iya. Jadi kalau ngobrol-ngobrol soal ini, mungkin akan terjadi hal yang berbeda ya antara satu perempuan dengan yang lainnya, begitu. Dan cara menanganinya juga berbeda-beda, sehingga nanti kesannya seperti kok saya tidak dilakukan ini, teman saya pakai ini, ternyata itu nggak sama ya dokternya. Iya. Kemudian untuk mencegah itu nggak bisa ya, nyeri haid ini tidak bisa dicegah, maksudnya ketika seorang anak muda belum mens dari gadis remaja gitu, nggak bisa ya dokter ya, misalnya minum apa gitu ya, nggak? Karena itu sifatnya alami begitu dari tubuhnya ya. Kalau itu masih dalam koridor normal nyeri mensnya, saya rasa ya tidak perlu satu terapi. Ya. Tapi kalau memang sudah melewati batas ambang, nah ini yang memerlukan terapi. Bisa digunakan analgetik yang ringan dulu sambil nanti diamati dalam sekian bulan. Mungkin karena aktivitasnya banyak, tingkat stresornya tinggi, bisa saja menimbulkan
nyeri saat menstruasi itu. Baik. Kalau pada yang usia muda tuh usia sekolah ya. Jadi emang melihat faktor-faktor ya, jadi banyak sekali. Sehingga kita sarankan untuk Bunda dan juga buah hatinya untuk lebih mewaspadai kondisi-kondisinya. Semoga mudah-mudahan semuanya sehat ya dokter ya, tidak ada masalah. Tetapi jika ada rasa nyeri yang sangat berlebihan pada saat menstruasi, bisa segera dilakukan pemeriksaan dini ke dokter. Baik, sekarang ini saya terakhir ya dokter ya. Kadang-kadang ada remaja putri ini yang takut ke dokter kandungan. Ya nggak? Karena kan, aduh, saya nanti dikira hamil atau ada masalah. Nggak begitu ya dokter ya? Jadi gimana sarannya dokter? Iya, jadi malu mungkin ya, atau ibunya mesti support anaknya ya. Tapi sekarang eranya sudah lebih terbuka lah ya. Jadi kalau memang masih dirasa ragu atau apa ya, baiknya kita harus lebih ini ya, membuka wawasan dulu ya. Wawasan sekarang media massa apa semua sudah baca dulu lah ya. Internet apa semua sudah lebih ini ya, sudah lebih banyak. Mungkin lebih ketakutannya itu ke pemeriksaannya. Yang kedua, kalau memang sudah mendapatkan wawasan itu, kalau memang masih takut, baiknya untuk didampingi oleh orang tuanya. Baik orang tua ataupun suami ataupun keluarga ya. Jadi biar tidak merasa takut, dan pemeriksaannya itu belum tentu diperiksa karena kan konsultasi dulu gitu. Jadi para gadis remaja juga ibu-ibu jangan ragu-ragu atau takut ketika membawa putri-putrinya untuk memeriksakan ke dokter kandungan. Dr. Arifandi Pambudi, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi di kesempatan untuk tema-tema kewanitaan selanjutnya ya. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum. Baik, pemirsa, ayah bunda dan keluarga tercinta, kita akhiri dulu program Plong Apa Kata Dokter. Untuk malam hari ini, saya Ellen Pratiwi mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa kembali di acara Plong Apa Kata Dokter edisi mendatang. Saya kembalikan lagi ke teman saya, Isa. Baik, Mbak Ellen. Jadi kalau maunya tadi saya jadinya tahu. Kalau maunya nyeri haid itu ternyata punya berbagai macam indikasi dan juga berbagai macam yang harus diperhatikan. Saya soalnya pas waktu itu juga ngerasa nyeri tuh. Pas waktu diputusin. Terima kasih Mbak Ellen. Oke, sama-sama. Iya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Amin. Baik, kalau begitu kita lanjut lagi untuk perjalanan kita, dan ini adalah etapa selanjutnya yang membuat Anda, saya jamin, lebih bahagia dari sebelumnya karena kita akan masuk ke mana coba? Ini dia duluan.